Halo guys, apa kabarnya? Kuharap kalian baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita film action terbaru yang berjudul The Awakener. Film ini berkisahkan tentang seorang polisi yang ingin memberantas para pejabat korup, apalagi setelah anaknya tewas di rumah sakit karena keterbatasan peralatan medis yang nyatanya anggarannya selalu dikorup oleh pejabat sekitar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan para demonstran yang berada di depan gedung gubernur, yang pada saat ini negara Brazil tidak baik-baik saja. Ternyata gubernurnya yang bernama Sandro saat ini tercium melakukan korup penggelapan dana kesehatan rumah sakit. Karena ulahnya para masyarakat yang sakit begitu sulit untuk diobati, dan juga keterbatasan peralatan medis di rumah sakit tersebut. Hingga pada suatu hari, dua orang petugas polisi khusus yang bernama Miguel dan Edu mendatangi kediaman gubernur untuk menangkapnya. Ketika para polisi sudah tiba di rumahnya, bukannya ia panik, malah gubernur sangat santuy sekali sambil meminum secangkir kopi hangat. Governor, would you like some coffee? Was taken into custody today amid allegations of. Setelah sampai di kantor polisi, Miguel dan Edu langsung menginterogasi Pak Gubernur. Namun otak sang politikus memanglah pintar mengelak, dan ia tetap merasa tidak bersalah. Bahkan Miguel pun menunjukkan bukti rekaman suara bahwa ia memang menggelapkan dana rumah sakit. Dalam isi rekaman tersebut, gubernur tidak segan menghabisi siapapun orang yang dianggap menghalangi rencananya. Hingga setelah selesai menginterogasi gubernur, mereka pun menemui atasannya dan mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan banyak bukti tentang kasus gubernur. Hingga Miguel dan Edu pun diberikan istirahat sejenak. Rest, okay? We can't let him get away with it again. Di waktu itu juga gubernur dihampiri oleh kuasa hukumnya bahwa ia akan berusaha mengajukan banding kepada kejaksaan supaya ia mendapatkan tahanan luar penjara. Setelah Miguel sampai di rumahnya, ia pun hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya yang bernama Alice, yang hobinya nonton bola dan juga mendengarkan musik lewat iPod kecil miliknya. Apa kalian bertanya kenapa mereka hanya tinggal berdua saja? Yang ternyata Miguel dan istrinya sudah lama bercerai. Oh, pantesan kembar-kembarnya sudah lama tidak melihat istrinya. Hingga di keesokan paginya mereka berdua janjian untuk menonton pertandingan bola, yang dimana pertandingan itu Brazil melawan Korea Selatan. Namun tiba-tiba mantan istrinya datang menjemput anaknya, hingga perjanjian nonton bola mereka pun dibatalkan. No problem. We'll just watch it here. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ia diberitahukan kabar yang sangat mengejutkan bahwa atasan Miguel mengatakan bahwa kasus gubernur akan ditutup dikarenakan semua bukti mengarah pada gubernur tidaklah cukup kuat. Mendengar itu, Miguel dan Edu sangatlah kecewa dengan keputusan atasannya, hingga mereka berdua pun meninggalkan tempat kerjanya. It's bullshit. It's not bullshit, okay, Miguel? Soon we're gonna miss kickoff. Di kemudian harinya, Miguel menemui anaknya dan menepati janjinya untuk nonton bola bersama. Namun saat di tengah perjalanan, mereka berada di tengah kemacetan, hingga mereka berdua pun berjalan kaki untuk menuju stadion tersebut. It'll be alright. We'll be on time. It's okay. Namun tidak ada yang menduganya seseorang menembak anak Miguel. Atas kejadian itu, Miguel langsung membawa anaknya ke rumah sakit, dan setelah sampai di rumah sakit, anaknya pun langsung dibawa ke ruangan UGD oleh tim medisnya, dan Miguel diminta untuk menunggu saja di luar. Namun rasa paniknya, ia tidak sabar menunggu, dan pada akhirnya ia nekat masuk untuk melihat keadaan anaknya. Namun terkejutnya saat ia masuk dan melihat begitu banyak pasien yang belum ditangani oleh pihak rumah sakit dikarenakan obat-obat tersebut tidaklah mencukupi. Apalagi saat ini peralatan medisnya juga sangat terbatas. Tidak hanya itu juga, bahkan rumah sakit tersebut sudah beberapa bulan ini tidak mempunyai dokter khusus. Hal itu dikarenakan dana anggaran rumah sakit tersebut telah dikorup.
Miguel pun sangatlah panik ketika melihat anaknya yang belum ditangani oleh dokter. Apalagi anaknya mengalami pendarahan yang luar biasa dan itu membuat anaknya pun tewas. Really sorry. Hingga tak lama kemudian mantan istrinya datang ke rumah sakit. Ia pun sangat histeris mendengar kalau anak satu-satunya itu telah tewas. Singkat cerita, pada malam hari Miguel sangatlah terpukul atas kehilangan putrinya, sehingga Edu juga berusaha mencari tahu siapa pembunuh anaknya itu. Namun Miguel lebih berfokus kepada pihak rumah sakit. Jikalau rumah sakit tersebut tidak dikorup, mungkin anaknya akan lebih cepat mendapat penanganan dan juga lebih cepat diobati. Hingga Miguel pun menenangkan dirinya dengan berjogging di malam hari sambil mendengarkan musik lewat iPod milik almarhum anaknya. Ketika sedang asik berlari, ia pun terhenti karena melihat siaran langsung Pak Gubernur. Tidak ada yang menyangka bahwa gubernur tersebut menyampaikan bahwa ia mengumumkan akan mencalonkan dirinya sebagai presiden. Namun masyarakat demonstran sangatlah tidak setuju dengan hal itu karena mereka telah mengetahui bahwa gubernurlah yang korup atas dana pihak rumah sakit selama ini. Seketika Miguel langsung bergabung dengan pendemo tersebut dan memberontak polisi yang berjaga di depan gedung tersebut hingga demonstran pun menjadi tak terkendalikan. Namun siapa sangka salah satu pendemo masih ada juga yang sempat merekam aksi demo anarkis tersebut. Bahkan polisi pun kewalahan menghalangnya hingga terpaksa para polisi menembak gas air mata kepada pendemo. Namun siapa sangka ada seseorang yang nekat melawan polisi yang berjaga di depan dan menerobosnya dengan wajah tertutup topeng. Sehingga sosok orang misterius yang bertopeng tersebut membantai satu persatu pengawal gubernur dan pada akhirnya gubernur pun juga dibantai habis oleh orang bertopeng tersebut. Get off me! Singkat cerita, di malam selanjutnya kita diperkenalkan dengan seseorang ibu menteri kejaksaan yang bernama Rengginang, yang saat ini sedang merencanakan sesuatu dengan bos mafia yang bernama Gomez. Dan terungkap juga bahwa ibu gubernur lah yang menutup kasus korup terhadap Pak Gubernur atas pembiayaan suap oleh Gomez. Hingga di keesokan paginya Gomez mengadakan pertemuan sesama rekan kerjanya yang dimana semuanya pejabat negara. Di sini Gomez mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan anaknya sebagai presiden untuk menggantikan gubernur yang saat ini telah meninggoy. Mendengar hal itu, para pejabat mentertawakan Gomez dan juga tidak setuju karena selama ini anaknya tidak ada keahlian dalam bidang politik. Namun Gomez pun mengancam semua pejabat itu dan akan mengatakan bahwa mereka juga ada hubungannya dengan kasus korup terhadap gubernur. Everyone knows your rap sheet is longer than Judas's. Di waktu yang sama, Miguel kembali lagi bekerja sebagai polisi khusus penyelidik dan beberapa orang yang ditangkap atas demonstrasi yang anarkis pada malam itu. Hingga pada akhirnya Miguel disuruh atasannya menginterogasi salah satu pendemo tersebut yang bernama Nina. Ia pun sangat terkejut saat melihat Miguel, sepertinya tidak asing baginya. Dan benar saja bahwa yang merekam kejadian saat demo malam itu ternyata Nina. Di dalam rekaman tersebut terungkap juga bahwa yang memakai topeng tersebut adalah Miguel, sehingga sudah diketahui oleh Nina bahwa yang menghabisi gubernur pada malam itu adalah Miguel. Dengan bergegas cepat, Miguel menuju ke ruangan barang bukti untuk mencari barang bukti tersebut, yaitu HP milik Nina. Sehingga Miguel membebaskan Nina dari interogasinya dan melaporkan kepada atasannya. Yang kita cari bukanlah seorang gadis demonstran, melainkan yang kita cari adalah tentang orang yang bersangkutan kasus korup dengan gubernur.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian Miguel kembali menemui Nina bertujuan untuk meminta bantuan kepadanya, bahwa sebelumnya Miguel telah memeriksa semua berkas penting yang disimpan di HP milik Nina yang berhasil ia retas tentang kasus korup gubernur yang menggelapkan dana rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Nina pun langsung bekerja sama dengan Miguel untuk mencari siapa orang yang terlibat kasus korup penggelapan dana rumah sakit. Hingga satu persatu pun telah diretas oleh Nina, dan diketahui juga pelakunya adalah para pejabat negara yang pada saat itu di pertemuan Gomez beberapa hari lalu. Dengan bergegas cepat, ia pun langsung menyiapkan peralatan senjatanya untuk mencari keberadaan pelaku-pelaku tersebut. Tidak disangka Miguel sangatlah ahli dalam sniper, hingga satu persatu pelaku tersebut ia habisi. Hingga di keesokan harinya dikejutkan berita di televisi, beberapa orang yang telah tewas, apalagi itu semua telah diketahui melakukan korup. Sehingga Nina merasa bersalah karena ia juga terlibat dalam hal itu, dan ia juga yang meretas semua kejahatan para pejabat korup. Namun tak lama kemudian ia dihampiri oleh Miguel dan mempertanyakan kepada Nina siapa dalang yang mendanai para pejabat korup tersebut. Dan ia juga meminta Nina untuk melacak siapa orangnya dan keberadaannya. Di keesokan harinya Nina menghampiri seseorang di penjara. Diketahui ternyata itu adalah ibunya yang terkena kasus tuduhan pembunuhan. Namun Nina mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan berusaha mengeluarkan ibu dari penjara. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk meretas seluruh CCTV Gedung Nasional, yang dimana gedung tersebut akan jadi tempat pertemuan Menteri Rengginang dan juga Gomez. What about security cameras? I'm a fucking hacker. Singkat cerita, malam pun tiba. Miguel sengaja mendatangi sahabatnya yaitu Edu, karena Edu saat ini sedang sibuk mencari pelaku penembakan terhadap para pejabat korup. Sehingga Miguel merasa cemas, apakah ia akan ketahuan oleh sahabatnya sendiri bahwa ia pelakunya. I know there's one stuff. Can check out all this stuff tomorrow when we're not dead. Tak lama kemudian Miguel melancarkan aksinya dengan target selanjutnya yaitu Ibu Menteri dan juga Gomez. Namun siapa sangka saat ia menyelinap gedung tersebut, ia bertemu dengan sahabatnya sendiri yaitu Edu. Hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Miguel, can you even hear me? Atas pelarian itu ternyata Miguel terkena tembakan oleh Edu dan meminta bantuan kepada Nina untuk menjahit lukanya. Doing myself. Have you considered going to a... Singkat cerita, di keesokan harinya Miguel dan teman-temannya berencana untuk menginterogasi Ibu Menteri. Namun tidak disangka sang atasan mereka pun melarangnya dengan alasan Ibu Menteri tidak ada hubungannya dengan kasus semua ini. Hingga di satu malam Miguel diberitahukan oleh Nina bahwa ia telah mengetahui tempat tinggal Gomez. Tanpa berlama-lama ia pun langsung mendatanginya. Lalu apa yang terjadi? Namun yang ditembaknya adalah anaknya, bertujuan untuk supaya Gomez bisa bertobat dan jera. Namun malah sebaliknya, ia makin gila dengan kekuasaannya dan sekarang ia akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk menggantikan anaknya yang telah meninggoy. We'll do anything to bring my son back to me. Dan beberapa hari lagi ia harus menghadiri debat antara capres dan calon lawannya yang bernama Julia. Di waktu yang sama, anak buah Gomez telah melacak keberadaan Nina, orang yang diketahui membantu Miguel selama ini. Namun yang ditemukannya adalah sahabat Nina. Lalu apa yang terjadi? Tak lama kemudian, Nina pun datang ke toko sahabatnya itu dan melihat sahabatnya yang telah tewas. Ia pun sangat ketakutan dan langsung menghampiri Miguel.
Namun tidak disangka perjalanan Nina telah diketahui oleh anak buah Gomez hingga terjadilah baku tembak di sana. Nina, run! Namun sayangnya Nina tertangkap oleh anak buah Gomez dan mengancamnya jika Nina mau selamat maka Miguel harus membunuh lawan capres Gomez yaitu Julia. Mau tidak mau Miguel harus menembak Julia demi keselamatan Nina. Setelah beberapa jam kemudian polisi pun tiba di TKP tersebut sehingga Edu menemukan sebuah iPod milik almarhum anak Miguel. Ia pun mengetahui hal itu dan menyimpulkan bahwa penembakan terhadap pejabat korup selama ini adalah sahabatnya sendiri. Di waktu yang sama saat debat capres pun sedang berlangsung, dengan rasa terpaksa Miguel melancarkan aksinya untuk menembak Julia. Tidak disangka ternyata Edu telah mengetahui keberadaan Miguel dan perkelahian antara sahabat pun terjadi. Namun perkelahian mereka bisa terhentikan dan ia akan melanjutkan untuk membidik Julia. Di waktu yang sama anak buah Gomez terus menyandera Nina hingga di waktu ada celah supaya Nina bisa melawan orang itu dan sehingga orang itu meninggoy. Hingga di keesokan harinya Miguel telah diamankan oleh Edu, sahabatnya sendiri, sehingga ia pun dimasukkan ke sel penjara dan hanya bisa melihat debat capres Gomez dan Julia lewat televisi. Yang ternyata pada malam itu Miguel sengaja tidak menembak Julia. Sehingga saat ini suara voting Gomez unggul 5% dibanding lawan capresnya. Tak lama kemudian Miguel dibawa ke ruangan interogasi oleh atasannya dan juga rekannya. Namun tidak disangka Miguel malah akan dieksekusi oleh suruhan atasannya sendiri. The police force does whatever the hell it wants to do. Finish him. I've kept the department clear. Asshole. Namun Miguel bisa membalikan keadaan. Setelah itu Miguel bersiap mengambil persenjataan dan kabur dari penjara untuk menghabisi dalang di balik kasus korup selama ini. Tidak menunggu lama Miguel langsung mendatangi kantor keberadaan Gomez dan satu persatu penjaga di sana dibantai habis olehnya. Dan pada akhirnya ia menemukan ruangan Gomez. Tanpa berlama-lama ia pun langsung duar. Hingga pada akhirnya ia juga mengaktifkan bom yang telah ia pasang di setiap sudut gedung tersebut. Dan hanya mengisahkan puingnya dan pada akhirnya film pun selesai. Di sini tidak dijelaskan apakah Miguel masih hidup atau tidak dan juga ibu menterinya belum diketahui masyarakat bahwa beliau telah menerima suap oleh Gomez. Dan semoga saja kedepannya negara kita ini juga ada sniper yang memburu para pejabat korup, benar nggak? Oke, nggak usah berlama-lama. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.